Itu kan Kania sama mereka nggak ikut masuk ya? Mereka curiga kalau aku ada keterlibatan dalam tinggal. Dennis sengaja ketemuan bersama dengan adiknya, Kania, dan juga bersama dengan Rangga ya guys ya. Di situ mereka semua membahas tentang kematian Andrew. Karena sampai detik ini kematian dari Kak Andrew itu masih menjadi tanda tanya. Karena mereka semua tahu bahwa Andrew itu tidak pernah punya masalah gitu kan selama di Jakarta. Nah, kira-kira siapakah orang yang tega mencelakakan ya hingga membuat Kak Andrew itu meninggal dunia? Dan masalah ketika ada di Bandung itu semua ada masalah nggak dengan seseorang seperti itu. Maka dari itu ya Rangga pun juga mencurigai bahwa mungkin kejadian permasalahan itu mungkin ada di Bandung seperti itu. Karena nggak mungkin kan Om Bram itu jahat kepada Andrew. Karena orang-orang yang ada di Jakarta tahu betul kalau orangnya itu nggak mungkin sejahat itu. Mungkin pas waktu dia di Bandung kan, mungkin kejadian dari sananya yang semua keluarganya nggak tahu seperti itu dan itu perlu diselidiki. Nah, kira-kira apakah selama di Bandung memang ada masalah seperti itu? Apalagi di situ Rangga juga curiga dengan Dini. Karena pertemuan Dini dan juga Rangga di kampus itu seperti kayaknya sudah direncanakan semacam itu. Takutnya kecelakaannya itu memang dari Bandung seperti itu. Dan itu hal yang mungkin saja terjadi seperti itu. Walaupun sebenarnya nggak ada orang yang tahu kan, semua orang bisa saja kan bisa dicurigai semacam itu. Walaupun Dini itu istrinya, mungkin kan dia juga berniat jahat. Nah, motifnya apapun juga nggak tahu. Maka dari itu nih guys ya, Kania bersama dengan Rangga akan menyelidiki di Bandung terkait kasus kematian dari Andrew semacam itu. Sayangnya di situ nih guys ya, Dennis tidak mampu menemani ke Bandung. Kenapa? Karena dia repot banget di rumah, apalagi kan dia juga mikirin istrinya semacam itu kan, Sakinah yang ada di rumah. Jadi nggak mungkin dia ikut semacam itu. Nah, kemudian dia hanya bisa berpesan dan minta tolong kepada Rangga untuk benar-benar menyelidiki kasus akan hal ini, kasus kematian dari Andrew. Kenapa? Karena dia benar-benar mengandalkan dari pencariannya Rangga semacam itu. Dia percaya bahwa Rangga pasti akan bisa membantunya semacam itu loh guys. Makanya Rangga benar-benar diharapkan untuk bisa menemukan kira-kira siapakah orang di balik kematian, siapakah orang di balik dalang yang telah mencelakakan Kak Andrew sehingga meninggal dunia semacam itu. Dan tentunya selama ada di Bandung, otomatis di situ Andrew ya benar-benar harus diteliti semua, mungkin barang-barangnya, ada mungkin bukti-bukti yang mengarah dari barang-barangnya itu yang berada di Bandung guys. Dan ini adalah jalan satu-satunya yang bisa dilakukan untuk Dennis nih guys semacam itu. Jadi Dennis ini benar-benar minta kepada Rangga untuk benar-benar membantu dan menjaga adiknya Kania selama berada di Bandung semacam itu. Nah sementara itu nih guys ya, ada bosnya Cherry di mana Cherry itu melihatin Darius ya, di mana dia itu sedih ya kan, kasihan banget semacam itu. Masalah yang ia hadapi benar-benar sangat besar sekali. Dan mudah-mudahan saja seperti itu, bahwa masalah yang dihadapi Darius dan keluarganya itu semoga cepat selesai semacam itu loh guys. Dan jangan sampai masalahnya akan berlarut-larut semacam itu. Dan ternyata Namira tidak suka ketika Kak Darius itu dilihat gitu loh guys. Dilihat, Dennis itu dilihatin terus ya. Dennis dilihatin terus oleh Charis membuat ya Namira ini melakukan tindakan kejahatan seperti itu nih guys, sengaja menumpahkan minuman ke bajunya Charis semacam itu karena dia cemburu, dia yang nggak suka semacam itu. Nah sementara Flora itu masih saja cinta dengan Dennis seperti itu. Dia sengaja kan mengirim video di mana dia itu cekcok dengan suaminya semacam itu. Dan di situ nih guys, dia yang cekcok dengan suaminya membuat hal ini dijadikan kesempatan bagi Flora untuk bisa mencari simpatinya Dennis. Nah, untuk mencari simpatinya Dennis, hal yang pertama dilakukan Flora adalah mengirimkan video bahwa dia itu disiksa selama menikah ya kan dengan Fadil semacam itu.
Dan kemudian di situ ada pesan kenapa Flora itu mengirimkan video. Nah di situ Dennis berusaha untuk melihat videonya, video apa nih yang mau dikirimkan Flora. Ternyata video di mana dia tuh dianiaya oleh suaminya semacam itu. Kayaknya tidak mungkin deh Fadil tega melakukan hal ini. Bukankah Fadil itu sangat mencintai ya kan istrinya Flora, lalu kenapa dia bisa setega itu gitu loh. Kayaknya tidak mungkin semacam itu. Akhirnya membuat Dennis menelpon Flora untuk memastikan kebenaran video tersebut apakah benar atau tidak. Dan kemudian di situ nih guys, membuat Flora senang ketika dia ditelepon oleh Dennis karena dia bisa mendapatkan simpatinya dari Dennis nih guys. Dia mengatakan bahwa selama dia menikah dengan Fadil, ternyata kehidupan dia nggak bahagia semacam itu. Padahal dia sendiri yang cari masalah, ya kan? Dia mencari banyak masalah semacam itu. Bahkan dia mengkambing hitamkan Alia yang suka jahat kepada dia, mengusik rumah tangganya dengan Fadil semacam itu. Mungkin itu yang jadi alasan kenapa Fadil jahat kepada Flora. Padahal Flora sendiri yang mengaku bahwa dia dijahatin semacam itu. Dan di situ ya tetap ya Dennis nggak percaya semacam itu. Ternyata ketika Flora ini teleponan guys dengan Dennis, tentu saja dilihat oleh Namira. Nah Namira itu nggak suka kalau misalkan Flora itu yang sudah punya suami Fadil masih saja menelpon Kak Dennis semacam itu. Makanya nih guys ya, dia berusaha untuk menghampiri Dennis semacam itu. Walaupun Dennis sebenarnya juga kurang suka ya ketika handphonenya ini langsung diambil saja oleh Namira karena itu bukan urusannya Namira semacam itu. Di situ langsung deh dia dikasih tahu untuk tidak usah ngubungin Kak Dennis lagi. Nah di situ nih guys ya, padahal ini kesempatan bagi Flora untuk bisa mendekati dan mencari simpatinya Dennis lagi semacam itu. Namun tentu saja Namira tidak akan pernah tinggal diam atas hal ini. Namira bilang untuk tidak usah mikirin Dennis lagi dan mikirin suaminya Fadil saja semacam itu loh guys. Makanya di situ nih guys ya, bener-bener kesel banget Flora nih guys karena usahanya gagal oleh Namira yang ternyata dia itu menggagalkan semacam itu nih guys. Dan dia kurang suka nih guys karena teleponnya langsung ditutup oleh Namira semacam itu dan dia kesal. Sementara Dennis itu juga kurang suka dengan sikapnya Namira. Teleponnya kenapa langsung diambil begitu saja. Flora memang sengaja dijauhkan oleh Namira karena Namira nggak suka, dia seakan-akan cemburu semacam itu bahwa Denny didekatin oleh siapapun semacam itu. Toh dia itu juga bukan istrinya kan, namun dia bertindak seakan-akan bahwa Dennis itu adalah miliknya. Dan di situ nih guys ya, Dennis ini mau ke tempatnya Flora nih guys untuk memastikan kebenarannya. Apakah benar bahwa Flora itu dijahatin oleh Fadil? Nah di situ nih guys ya, lagi-lagi Namira tidak suka atas sikapnya suaminya yang menyatakan seperti itu. Dan itu kan bukan tanggung jawabnya lagi kan. Kalau misalkan nanti dia pergi ke tempatnya Fadil, lalu siapa yang akan mengantarkan pulang, menjemput dia pulang semacam itu? Menurut ya Dennis, dia kan bisa pulang sendiri naik taksi, namun dia akan naik ojol. Nanti lagi-lagi kalau naik ojol, nanti dia keguguran, lagi-lagi dia yang selalu bikin masalah nih guys, mengatasnamakan bayinya untuk bisa mendapatkan semua yang dia mau. Namira ini benar-benar nih guys yang masih jatuh cinta dengan Dennis semacam itu. Dan di situ nih guys, sementara Rangga bersama dengan Kania nih guys, mereka tetap berusaha mencari kebenarannya terkait kematian yang menimpa Kak Andrew semacam itu. Dan di situ nih guys ya, bertemu dengan Tante Manda semacam itu nih guys. Dan di situ nih guys ya, langsung to the point ya guys ya, bahwa mereka tuh menceritakan selama di makam di situ kan Kak Dennis itu kan sempat ditelepon pihak kepolisian yang menyatakan bahwa ternyata kecelakaan yang menimpa Kak Dennis itu sengaja kayak dicelakakan oleh orang lain semacam itu. Maka dari itu kedatangan dari Kania dan juga Rangga itu untuk memastikan kira-kira siapa orang yang berniat jahat semacam itu kepada Andrew sehingga Andrew itu meninggal. Dan maka dari itu nih guys ya, di situ ya membuat Tante Manda ini sangat sedih banget ya, ternyata Andrew itu ternyata meninggal dengan cara dibunuh, dicelakakan oleh seseorang. Maka dari itu Rangga beserta dengan Kania meminta ya kan CCTV yang berada di rumah dia yang menghadap jalan. Mungkin dari situ akan mendapatkan clue. Namun sayangnya semua CCTV-nya itu sudah diambil oleh pihak kepolisian. Dan kalaupun pihak polisi sudah menemukan ya bukti-bukti
terkait kejahatan orang yang ingin berjahat kepada Andrew sehingga Andrew itu celaka, harusnya kan sudah dari polisi menemukan bukti, namun sampai saat ini belum memiliki itu. Nah kemudian nih guys ya, mereka berdua itu juga curiga terhadap Dini, istrinya semacam itu. Karena apa? Ketemuan antara Dini dan juga Andrew di universitas itu seakan-akan disengaja semacam itu loh guys. Makanya mereka itu curiga. Makanya di situ nih guys ya, pengen juga mencari tahu lewat barang-barang. Semua barang-barang Andrew yang masih ada di Bandung. Ternyata barang-barang Andrew itu sudah dibawa istrinya Dini, dan hal tersebut juga membuat ya Kania beserta dengan Rangga itu sangat curiga dengan Dini. Namun Tante Manda kayaknya nggak mungkin deh berpikir bahwa Dini adalah orang yang jahat dan mau mencelakakan suaminya sendiri seperti itu. Dan kayaknya nggak mungkin orang sebaik Dini ngelakuin akan hal itu. Namun di situ Tante Manda sengaja diminta Kania untuk menyelidiki dan mencari tahu di mana keberadaan tempat tinggalnya Dini saat ini. Dan sayangnya ketika ditanya di mana tempat tinggalnya Dini, dia tidak tahu. Maka dari itu dimintalah Tante Manda untuk menelpon. Ya menelpon Dini semacam itu nih guys. Ya, tapi tolong jangan bilang bahwa nanti itu mereka semua sedang menyelidiki kasus kematian dari Andrew. Maka dari itu dimintalah Tante Manda untuk ya benar-benar menelpon. Ya mencari tahu di mana alamat Dini tinggal, namun tolong jangan bawa-bawa atas dasar namanya Kania dan juga Rangga. Karena nanti kecurigaan mereka itu diketahui oleh Dini dan nanti barang-barangnya takutnya malah dihilangkan semacam itu loh guys. Dan kemudian di situ nih guys ya, Tante Manda berusaha untuk membantu mereka mencari alamatnya Dini saat ini tinggal dan juga berusaha untuk menelpon semacam itu. Walaupun sepertinya kayaknya tetap nggak mungkin deh bahwa Dini itu orang yang jahat, karena selama ini baik kok Dini semacam itu loh guys. Makanya dia karena nggak punya pilihan lain ya udah deh berusaha untuk menelpon ya kan Dini untuk mencari tahu di mana alamatnya semacam itu. Nah kemudian dia langsung to the point kepada Dini karena kondisinya dia lagi berkabut mikirin ya Andrew semacam itu, makanya dia mau ke tempatnya Dini, apa diperbolehkan, dan ternyata diperbolehkan. Terus kemudian di situ nih guys ya, langsung dari Dini memberikan alamatnya, langsung di Sherlock di mana lokasi saat ini dia tinggal semacam itu. Karena di situ Tante Manda sengaja pergi ingin menemui Dini untuk mencari tahu nih guys ya. Dan di situ Dini pada awalnya nggak curiga sama sekali bahwa Kania itu sedang menyelidiki kasus kematian Kak Andrew. Kayaknya Dini itu ada di balik semua ini semacam itu loh guys. Dan sesampainya di tempatnya Dini nih guys ya, Kania dan Rangga itu sembunyi nih guys ya di balik pohon-pohon. Namun ternyata nih guys ya, kayaknya sudah dicurigain sejak awal masuk pertama kali nih guys ya. Karena ada orang kayaknya di pohon-pohon, namun kok tidak ada semacam itu loh guys. Dan maka dari itu nih guys ya, Dini kayaknya sudah mulai curiga. Dan di situ Rangga lebih berhati-hati lagi bersama dengan Kania jangan sampai ketahuan. Dan di situ nih guys ya, Tante Manda berusaha untuk menutupi bahwa dia itu datangnya sendirian, tidak bersama dengan Rangga dan juga Kania, karena bisa gawat kalau misalkan Dini tahu yang sebenarnya bahwa mereka sedang menyelidiki Dini terkait kasus kematian dari Andrew. Bener nggak deh Andrew itu menjadi dalang? Bener nggak di situ Dini menjadi dalang kematiannya? Tiba-tiba di situ nih guys ya, untuk ngecek kebenarannya tadi ada orang atau tidak, maka di situ Dini langsung mencoba untuk mengecek dari CCTV-nya. Dia berusaha untuk melihat dari CCTV-nya. Dan setelah dilihat-lihat, ternyata dua orang tersebut adalah Kania dan juga Rangga. Nah, heran banget ya, kenapa Rangga dan Kania tidak langsung masuk saja bersama dengan Tante Mada? Apakah mereka berdua itu lagi menyelidiki terkait kasus kematian Andrew, dan kecelakaan yang menimpa Andrew itu memang kira-kira di balik semua itu apakah ada Dini semacam itu? Apakah Dini menjadi dalang dari kematiannya suaminya sendiri semacam itu? Dan itulah yang menjadi masalahnya sementara guys. Dan otomatis Dini yang ngerasa dia tidak bersalah atas kecelakaan yang menimpa Andrew, otomatis dia tidak terima guys, dan dia langsung menemui Tante Manda. Dan dia merasa kecewa kepada Tante Manda. Kenapa di situ nih guys ya, Dini dicurigai bahwa dia adalah dalang
kematian dari Andrew semacam itu. Karena apa? Dia melihat di CCTV sendiri bahwa ada Kania, bahwa ada juga Rangga di situ. Kenapa mereka tidak ikut langsung masuk saja ke ruang tamu? Kenapa mereka harus bersembunyi? Apakah mereka sedang menyelidiki kasus kematian Andrew dan mereka menyalahkan Denny atas hal ini? Nah, makanya Denny itu sangat marah dan kecewa kepada Tante Manda yang tidak dari awal menjelaskan semacam itu loh guys. Seharusnya kalau mereka itu mau masuk ya masuk saja semacam itu. Makanya di situ Denny itu kesal karena kan dia tidak mungkin berniat jahat kepada suaminya semacam itu. Walau bagaimanapun kan dia masih suka dengan Andrew. Jadi nggak mungkin bagi dia mencelakakan Andrew semacam itu.